إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat berikutnya dalam tafsir Taisir Karimir Rahman, yaitu ayat yang ke-79 sampai 69 sampai 74. Wa huwa qauluhu subhanahu wa ta'ala waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'ala alladhina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wadda ta'ifatun min ahli al-kitab, bahwa sekelompok dari ahli kitab sangat berkeinginan, lau yudillunakum, kalau mereka bisa menyesatkan kalian, wa ma yudilluna illa anfusahum, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri, wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa. Ya ahlal kitab, kata Allah, wahai ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah, mengapa kalian ingkari ayat-ayat Allah, wa antum tashhadun, padahal kalian sendiri menyaksikan. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil, wahai ahlal kitab, kata Allah lagi, mengapa kalian mencampurkan antara hak dengan kebatilan? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun,
dan kalian menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian tahu. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, dan bahwasanya sekelompok dari ahlil kitab berkata, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah dengan apa yang diimani oleh orang-orang yang beriman di siang hari saja. Wakfuru akhirahu, kemudian kufurlah di akhir harinya, di penghujung harinya. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Demikian kata haula'i ahlul kitab. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala yuhadzir, memberikan tahdzir, peringatan terhadap ahlul kitab. Hati-hati dari ahlul kitab bahwa mereka memiliki sifat-sifat yang jelek, penuh dengan makar dan tipu daya. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin an makri hadhihi ta'ifah al-khabithah. Allah memperingatkan hamba-hambanya kaum mukminin dari bahaya tipu daya golongan yang jelek. Ta'ifah al-khabithah. Manhum ahlul kitab. Wa annahum yawadduna an yudillukum. Mereka sangat berharap untuk bisa menyesatkan kalian. Walan tardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha Yahudi maupun Nasrani terhadap kalian sampai kalian mau ikut mereka. Wadda maknanya sangat berharap, sangat berkeinginan. An yudillukum, untuk menyesatkan kalian. Sebagaimana Allah juga berfirman, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dalam ayat lain Allah mengatakan, berharap kebanyakan ahlul kitab kalau mereka bisa mengembalikan kalian menjadi kafir lagi. Bagi mereka lebih baik kaum muslimin itu kafir musyrikin, tidak masuk Yahudi nggak apa-apa, tidak masuk Nasrani nggak apa-apa, yang penting kafir. Lihat ikhwan fillah azakumullah, hasadan min indi anfusihim. Ini karena kedengkian mereka ahlul kitab. Ahlul kitab orang-orang yang pernah diberi kitab. Bukan ahlul kitab itu artinya ulama, ahli di bidang kitab Taurat, bukan. Tetapi ahli kitab yang dimaksud adalah golongan yang pernah diberi kitab Taurat dan pernah diberi kitab Injil, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani, bahwa mereka dalam keadaan tidak mengamalkan agama mereka dan mereka sadar. Mereka menyembunyikan ilmu dalam keadaan mereka sadar. Mereka menambah, mengurangi, merubah, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka rubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya dalam keadaan sadar. Ini ahli kitab, khususnya Yahudi. Sehingga melihat kaum mukminin, hati kecil mereka berkata, ini orang bakal selamat. Mulai dengki, hasad. Pokoknya harus sama dengan kami, yaitu kafir. Ini barakallahu fikum, kejahatan yang seperti ini mirip dengan dedengkotnya, yaitu iblis. Ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah menyatakan innaka rajim, sesungguhnya engkau terlaknat, terkutuk, maka iblis menyatakan, aku akan ajak seluruh manusia ke neraka jahanam. Pokoknya aku enggak sendiri. Ada yang ikut masuk dalam neraka jahanam. Ahlul kitab dalam keadaan mereka memiliki kejahatan-kejahatan terhadap agama, merusak, mengganti, merubah, menambah, mengurangi, menyembunyikan ila akhirih. Melihat kaum mukminin yang mendapatkan wahyu dari Rasulnya, dari Allah Subhanahu wa taala,
dan mereka mengikutinya, mulai timbul hasad. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sungguh kebanyakan mereka berkeinginan kalau kalian ini kembali kafir lagi. Ketika dua tokoh atau tiga orang tokoh musyrikin datang ke Madinah, menemui tokoh-tokoh Yahudi untuk bertanya tentang Nabi yang akan datang. Sebab di tempat kami ada orang yang mengaku-ngaku Nabi. Kalian pernah berbicara tentang Nabi yang akan datang? Apa ciri-cirinya? Bagaimana? Apakah benar dia sebagai Rasul? Apa jawaban tokoh-tokoh Yahudi tersebut? Qala antum ahda minal ladina amanu. Kata mereka, kalian wahai musyrikin lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang beriman itu. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Lihat, Yahud. Yani musyrikin lebih baik daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Daripada masuk Islam, daripada menerima tauhid la ilaha illallah. Ini wallahi keji, hasad. Wa minal ma'lum anna man wadda syai'an sa'a bijuhdihi. Dan sudah maklum, setiap orang yang memiliki wud, memiliki keinginan, pasti akan sa'a, akan berusaha. Ay sa'a bijuhdihi ala tahsili muradih. Pasti akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang diinginkan. فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليه. Maka kelompok ini pun hadhihi ta'ifah, yaitu ahlul kitab, berupaya tabzul juhdaha, mengeluarkan segenap usahanya fi raddil mu'minin, untuk mengembalikan orang-orang beriman, wa idkhalis syubah, dan memasukkan syubhat-syubhat, memasukkan pengkaburan-pengkaburan kepada kaum mukminin. Bi kulli tariqin yaqdiruna alaih, dengan segala macam cara yang mereka bisa. Walakin min lutfillah annahu la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Tetapi dari sifat lembutnya Allah Subhanahu wa taala, dan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sudah menggariskan ketentuan. La yahiq al-makru sayyi illa bi ahli. Bahwa rencana-rencana jahat, makar-makar jelek tidak akan menimpa kecuali orangnya sendiri. Mereka yang membuat tipu daya, membuat rencana-rencana jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, niscaya akan menjadi bumerang bagi dirinya. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Min lutfillahi taala. Annahu la yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Bahwa makar-makar jelek tidak akan mengenai kecuali orang-orangnya sendiri. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yudilluna illa anfusahum, wa ma yudillun illa anfusahum. Tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Pertama, mereka sudah sesat. Kemudian dia bikin rencana bagaimana supaya kaum muslimin ikut sesat. Dilancarkan rencananya. Rencana A, nggak bisa rencana A, rencana B. Nggak bisa rencana B, rencana C, rencana D, terus sampai Z. Rencana pertama menambah dia sesat dan menambah dia dosa. Rencana kedua dilipat kalikan lagi dengan kejahatan yang kedua. Rencana ketiga mendapatkan kejelekan yang ketiga. Bisa dibayangkan berapa kejahatan mereka dan kekufuran mereka, dan berapa kali lipat ancaman pada mereka yang akan menimpa mereka. Wa ma yudhillun illa anfusahum.
Tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri-diri mereka sendiri. Yang rugi mereka sendiri. Fasa'yuhum fi idlalil mu'minin. Usaha mereka dalam menyesatkan kaum mukminin. Ziyadah fi dhalali anfusihim. Usaha mereka itu merupakan tambahan kesesatan berikutnya. Wa ziyadat adab lahum, dan merupakan tambahan azab atas mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban fawqal adab bima kanu yufsidun. Lihat ayat ini. Mereka yang kafir dan menentang dari jalan Allah atau menghalangi dari jalan Allah, zidnahum, kami akan tambahi mereka azaban, kami akan tambahi mereka azabnya fawqal adab, azab di atas azab. Limadha? Mengapa demikian? Bima kanu yufsidun, karena mereka merusak. Rencana pertama mereka dapat dosa, dapat azab yang ditambah lagi, ternyata nggak berhasil, rugi. Merencanakan rencana kedua, mereka mendapatkan tambahan azab yang kedua, kan begitu. Tetap orang-orang beriman tidak bisa disesatkan. Mereka bikin rencana ketiga. Rencana ketiganya merupakan tambahan azab yang ketiga. Terus azabnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ayat zidnahum adaban fawqal adab. Kami tambahkan atas mereka azab di atas azab. Bima kanu yufsidun, karena mereka merusak. Kemudian dikatakan yudhilluna anfusahum wa ma yash'urun, tapi mereka tidak merasa. Mereka tidak merasa. Semangat mereka ingin menyesatkan. Enggak merasa kalau mereka sedang menanam azab. Nanti akan dipanen yaumul qiyamah. Dengan rencana pertama, rencana kedua, rencana ketiga, rencana keempat. Terus semangat mereka. Sedang apa mereka? Sedang mengumpulkan kayu bakar api neraka Jahannam. Wahai Yahud, wahai Nasrani, wahai musyrikin, wahai kuffar, yang menghendaki kaum muslimin meninggalkan agamanya, yang menghendaki kaum muslimin meninggalkan tauhid, yang menghendaki kaum muslimin meninggalkan sunnah nabinya, kalian tidak akan berhasil. Kalian dengan upaya kalian yasudduna an sabilillah hanya menumpuk adab di atas adab, hanya mengumpulkan kayu bakar api neraka Jahannam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sayangnya mereka tidak sadar. Kata Allah, wa ma yash'urun, mereka tidak merasa. Aila yash'uruna annahum yas'auna fi darari anfusihim. Mereka tidak merasa kalau mereka sedang berupaya untuk menambah kejelekan atas diri mereka. Wa annahum la yadurrunakum syai'a. Mereka tidak sadar kalau mereka tidak membuat madarat bagi orang beriman sedikit pun. Mereka tidak sadar kalau mereka tidak membuat madarat untuk orang beriman, tetapi justru membuat madarat atas dirinya sendiri. Mereka menumpuk azab di atas azab, di atas azab, di atas azab. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahlal kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, mengapa kalian ingkari apa yang kalian sudah ketahui? Mengapa kalian kufur terhadap apa yang sudah kalian saksikan sendiri? Maksudnya, malladhi da'akum ilal kufri bi ayatillahi ma'a ilmikum bi anna ma antum alaihi batil wa anna ma ja'akum bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwal haq. Wahai ahlul kitab, apa yang mengajak kalian? Apa yang membawa kalian kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala?
Apa yang membuat kalian ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Ma'ilmikum. Padahal kalian tahu. Bi annama antum alaihi batil. Padahal kalian tahu bahwa apa yang ada pada kalian batil. Dan apa yang ada pada orang beriman, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah hak. Kalian tahu. Ini ahlul kitab, khususnya Yahudi. Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka ketika ditanya tentang hukum rajam, tidak ada. Ketika dibukakan, dia tutupi dengan tangannya. Tidak ada. Sadar atau tidak sadar? Sadar. Sengaja ditutup. Kata Nabi, angkat tanganmu. Diangkat tangannya, ada ayat rajam dalam kitab mereka. Kenapa kalian mengingkari ayat-ayat yang turun pada kalian? Kenapa kalian mengingkari Taurat? Mengingkari Injil? Kenapa kalian mengingkari kitab yang pernah turun pada kalian? Yang semua nabi-nabi yang diutus kepada kalian mengkhabarkan akan datangnya seorang nabi. Dengan ciri-cirinya, dengan namanya, dengan turunannya, daerahnya. Sehingga sebagian mereka menunggu di Yathrib. Nama lain Madinah, Yathrib. Mereka tunggu. Karena daerahnya ini. Dari turunan ini tahu. Dan akan datang hijrahnya ke sini. Maka datanglah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Maka mereka tahu ini yang dimaksud. Jelas. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Berkata sebagian ulama, mereka tidak mengenali anak-anak mereka sendiri kadang-kadang. Sebagian mereka tidak yakin kalau itu anak mereka. Sepertinya ini anak tetangga. Sahih, karena mereka menggampangkan zina. Tetapi Rasulullah SAW dalam keadaan jelas bapaknya, jelas ibunya, dan terus demikian turun. Tidak pernah berpindah dari satu punggung ke punggung lainnya kecuali dengan nikah yang syar'i. Itu Rasulullah SAW. Nasabnya sangat jelas. Dari turunan yang terhormat. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengenali dari kitab mereka dengan namanya, dengan ciri-cirinya, lebih yakin terhadap Nabi yang akan datang daripada anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Tetapi ketika ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum. Ketika datang pada mereka yang mereka sudah tahu, kafaru bih, ternyata mereka mengingkari. Inilah yang Allah tegur dalam ayat ini. Kenapa takfurun wa antum tashhadun? Kenapa kalian ingkari apa yang kalian sudah tahu? Kalau itu hak. Tidak ada kedzaliman yang lebih tinggi dari kedzaliman yang seperti ini. Maka Allah marah pada mereka dan mereka dijuluki al-maghdubi alaihim. Golongan yang dimurkai. Bal tashhaduna bihi wa yasara bihi ba'dukum ila ba'din fi ba'dil awqat aw yusirru bihi ba'dukum ila ba'din fi ba'dil awqat. Bahkan kadang-kadang kalian saling berbisik sebagian kalian pada sebagian yang lain di beberapa waktu. Apakah itu persis yang dalam kitab kita? Iya, memang dia. Yang dalam Taurat persis seperti dalam Taurat. Sesama mereka berbisik-bisik seperti itu. Tapi ketika ditanya oleh orang lain, apakah Nabi ini benar-benar Nabi? Mereka menyatakan tidak. Tidak ada Nabi seperti itu. Namanya Nabi harus dari turunan kita. Turunan Ningrat, turunan Yahudi. Tidak mungkin dari kalangan Arab musyrikin. Ila akhirih. Fahadha nahyumun an dalalihim. Inilah
puncak dari kesesatan mereka. Tsumma wabbaqahum ala idlalihim. Maka Allah larang kesesatan mereka, Allah peringatkan, dan kemudian Allah jelekkan mereka, dan Allah anggap mereka dalam keadaan kufur karena idlaluhumul khalqa. Mereka menyesatkan makhluk-makhluk. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, mengapa kalian mencampurkan antara hak dengan kebatilan? Dan kalian menutup kebenaran, padahal kalian tahu. Yang mereka belum lihat, disembunyikan. Oh, enggak ada itu. Enggak ada yang katanya namanya Muhammad, enggak ada. Yang katanya ciri-cirinya begini, oh enggak ada itu. Enggak ada. Itu kalau belum diketahui. Kalau sudah kadung ketahuan, ini ada dalam halaman sekian di Taurat. Oh, itu maksudnya, mulai. Yang sudah kadung ketahuan, mereka akan ganti kata-katanya dengan tambahan kalimat atau pengurangan kalimat atau menyeret maknanya ila akhirih. Kebenaran dicampur dengan kebatilan. Fawabbakhohum. Maka Allah pun menjelekkan mereka ala labsil haqqi. Lihat, yang tadi menutupi kebenaran. Kemudian menghalangi manusia dari kebenaran. Yang ketiga, mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ini rencana-rencana mereka. Makar-makar mereka. Wa ala kitmanil haq, menyembunyikan kebenaran. Liannahum bihadainil amraini yudilluna man intasaba ilaihim. Karena mereka dengan dua cara tersebut mereka menyesatkan. Ini berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang menisbatkan kepadanya. Fa innal ulama idza labbasul haqqa bil batil falam yumayyizu bainahuma bal abqaul amr mubhaman. Karena sesungguhnya ulama kalau mereka mencampurkan yang hak dengan yang batil, maka manusia tidak akan bisa membedakan antara keduanya. Bal abqaul amr mubhaman. Akhirnya urusannya tetap dalam keadaan mubham, dalam keadaan tidak jelas. Wa katamul haqqa, dan mereka sembunyikan kebenaran. Alladhi yajib alaihim idharuh, yang harusnya wajib bagi mereka untuk menampakkan, wajib bagi mereka untuk menunjukkan, justru mereka sembunyikan. Wa tarattaba ala dzalika min khafa'il haqq, dan konsekuensinya dengan disembunyikannya kebenaran terjadi khafa al-haq, kesamaran al-haq. Wa dhuhurul batil, dan sebaliknya akan tampak jelas kebatilan-kebatilan. Masyarakat akan mengeluarkan atau memberikan konsekuensi, batilnya tambah terlihat. Walam yahtadil awam, akhirnya orang awam tidak terbimbing. Alladzina yuriduna al-haqqa, yang menginginkan kebenaran, lima'rifatihi, untuk mengenalinya, hatta yu'assiruh, hingga mereka memilihnya, akhirnya tidak bisa terbimbing. Karena ulamanya justru menutupi kebenaran, mencampur adukan hak dengan batil, menakwil-nakwilkan, yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu para ulama menyatakan man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud, wa man fasada min ubbadina fa fihim shibhun minan nasara. Kata para ulama, siapa yang rusak dari ahli ilmu kita kaum muslimin, maka mirip dengan Yahudi. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka mirip dengan Nasrani. Nasrani muncul bid'ah mereka yang namanya rahbaniyah. Ibadah meninggalkan dunia,
siyahah, ila akhirih, tetapi tanpa ilmu. Sedangkan Yahudi punya ilmu, tapi mereka putar balikan dengan 3 kejelekan mereka. Pertama, yuharriful kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Kedua, yalbisunal haqqa bil batil, mencampur adukan hak dengan batil. Yang ketiga, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Dengan 3 ini, mereka ingin merusak manusia. Karena dengan 3 perkara ini manusia akan bingung. Awamun nas, orang-orang awam dari manusia akan melihat ulamanya. Ternyata saat itu yang diulamakan adalah Yahudi. Dijuluki dengan ahlul kitab, orang yang ahli terhadap kitab. Tetapi ternyata mereka khianat. Tugas ulama adalah menerangkan kebenaran. Tugas ulama membersihkan kebenaran dari noda-noda kejelekan atau noda-noda yang ditambahkan oleh manusia. Harus dibersihkan. Tugas ulama menampakkan, menjelaskan, memisahkan. Nah, tetapi ketika mereka tidak melaksanakan amanat ini, berarti mereka khianat. Harusnya menjelaskan kebenaran, mereka sembunyikan kebenaran. Harusnya mereka bersihkan kebenaran itu agar terlihat menyala terang benderang, mereka justru kaburkan dengan kebatilan-kebatilan. Yang seharusnya dia jelaskan maknanya, justru dia selewengkan maknanya kepada makna-makna batil. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Akhirnya la yahtadin nas. Akhirnya manusia la yahtadun. Mereka tidak terbimbing ke dalam hidayah. Karena mereka menipunya dengan 3 cara, dengan 3 makar tadi. Walam yahtadil awam alladzina yuriduna al-haqqa. Akhirnya orang awam yang menginginkan kebenaran tidak terbimbing. Wal maqsudu min ahli ilmi an yudhiru lin-nasil haqq. Yang dimaksudkan, yang dituju bagi ahlul ilmi, harusnya menampakkan pada manusia kebenaran. Wa yu'linu bihi, harus mengiklankan, mengumumkan, menjelaskan kebenaran. Wa yumayyizul haqqa minal batil, dan membedakan, memisahkan mana hak mana batil. Ini adalah hak, itulah batil. Ikutilah yang hak, jangan ikuti yang batil. Harusnya begitu. Wa yudhirul khabitha minat tayyib, dan harus menampakkan yang jelek dari yang baik. Ini jelek, awas. Ini bukan baik. Wal halali wal haram, juga menerangkan mana yang halal, mana yang haram. Tetapi mereka justru sebaliknya, dikaburkan. Ini halal sih halal tapi haram. Ini memang jelek sih jelek tapi baik. Baik sih baik tapi jelek. Ini hak atau batil? Ya memang dia hak tapi batil. Dia batil tapi hak. Maksudnya apa? Mada turidun? Apa yang kalian inginkan? Jelas yang diinginkan oleh ahlul kitab, terkaburkan kebenaran. Kalau saja disampaikan seluruhnya apa yang ada dalam Taurat, niscaya mereka Yahudi dan non-Yahudi akan mendengar bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW hak, persis seperti yang diberitakan dalam Taurat, persis seperti yang diberitakan dalam Injil. Niscaya akan masuk Islam seluruhnya. Barakallahu fikum. Bi'idnillahi ta'ala. Wal aqaid sahihah min al aqaid al fasidah. Seharusnya yang namanya ulama bertugas, amanahnya adalah menerangkan aqaid sahihah, akidah-akidah yang benar, dan dibedakan dari akidah-akidah yang fasidah. Akidah yang benar adalah ini, bukan seperti itu. Itu akidah yang batil. Itu tugas para ulama, para da'i, para ustadz, para kiai. Liyahtadil muhtadun wa yarji'ud dallun, agar terbimbing orang yang terbimbing dan agar kembali orang yang tersesat. Wa taqumul hujjah, agar tegak hujjah alal mu'anidin. Qala ta'ala,
Allah berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a dhuhurihim." Dan ingatlah kata Allah, ketika Allah mengambil janji terhadap orang-orang yang merupakan utul kitab, ahli kitab, Yahudi, Bani Israel. Apa perjanjiannya? Latubayyinunnahu linnas. Perjanjiannya, hendaklah kalian menjelaskannya pada manusia. Fa akhadtum ala dzalikum usri. Dan hendaklah kalian mengambil sumpah. Mereka bersumpah. Yahud bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kami akan sampaikan, kami akan jelaskan. Bersumpah, la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Bersumpah untuk menjelaskannya pada manusia dan tidak disembunyikan. Fanabaduhu, ternyata mereka lemparkan kebenaran itu wara'a dhuhurihim. Mereka lemparkan di belakang punggung-punggung mereka. Seakan-akan mereka tidak tahu. Ka'annahum la ya'lamun. Berarti Yahudi berkhianat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Faman fasada, maka siapa yang rusak dari orang-orang yang berilmu di kalangan kita, berarti mengikuti jejaknya Yahudi. Da'i, ustaz, seorang guru yang harusnya menerangkan kebenaran, justru menyembunyikan. Murid-muridnya tanya, Ustaz yang benar mana? Sudah, gak usah tanya. Ustaz, ini bagaimana? Sudah semuanya benar, gak ada yang salah. Terus sikap kita bagaimana kalau semuanya benar? Dua-duanya bertentangan, mereka saling bantah-membantah. Masa dua-duanya benar, Ustaz? Kamu rewel. Dimalain anak itu sampai dibentak-bentak. Wajar, seorang talibul ilmi pasti akan mencari kejelasan. Mana hak, mana batil. Mana buktinya, mana dalil. Ini barakallahu fikum pertanyaan yang wajar yang harus dijawab. Karena tugas seorang da'i, seorang guru adalah menghilangkan labs, menghilangkan kesamaran, menghilangkan kekaburan. Harus jelaskan mana hak, mana batil. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mereka sering membawa syubhat-syubhat kuno. Sudah belajar saja, gak usah ikut fitnah. Itu syubhat kuno. Setiap ada fitnah, mesti ada orang yang berkata seperti itu. Gak usah bicara fitnah, kita belajar saja. Ustaz, jangan pura-pura bodoh. Termasuk belajar adalah menerangkan mana hak, mana batil dalam fitnah yang datang dengan bimbingan para ulama. Kalau sudah ada ucapan ulama kibar dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti, wajib kamu sampaikan kebenaran dan wajib kamu bantah kebatilan. Dan itu ilmu. Tidak usah bicara fitnah, kita belajar saja. Kuno. Sejak zaman fitnah ikhwaniyah terjadi. Berganti fitnah suruyah terjadi lagi. Fitnah talawun terjadi lagi. Fitnah Ma'bariyin, fitnah hajuri, fitnah selalu. Sampai fitnah sekarang ini. Musa'afiqin. Terjadi lagi. Orang-orang yang mudabdabina baina dhalik. Saya katakan mudabdab. Mengapa? Karena bukan tidak tahu. Tidak mau tahu. Kalau mau tahu, tinggal buka ucapan para ulama kibar dengan dalil-dalilnya. Sudah sangat jelas seperti matahari. Ikhwani fillah azakumullah. Maka orang ini berarti bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu dan dia ingin laflafah. Ngono ya ngono, nani ngojo ngono. Ya gitu tapi jangan gitu. Ya benar sih benar tapi enggak benar. Maunya apa? Ikhwani fillah azakumullah, alhamdulillah. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agama ini sangat jelas seperti matahari. Dibawa oleh Rasulullah SAW, diterangkan dengan jelas seperti matahari. Diterima oleh para sahabat
diterangkan kepada tabi'in dengan jelas gamblang rinci. Dari para tabi'in disampaikan lagi pada tabi'in kepada para imam, para ulama, sampai kepada para imam ahlus sunnah fi hadzal zaman. Sampai kepada para ulama ahlus sunnah di zaman ini. Walhamdulillah, sangat jelas gamblang. Yang penting kedengkian, hasad, buang jauh-jauh. Taklid, ta'assub, hawa, buang jauh-jauh. Kita bicara dalil, kita bicara hujjah. Ini saya akan terlihat jelas seperti matahari di mana kebenaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.